Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai integral tentu yang merupakan ekstensi dari integral tak tentu ya. Oke, sebelum menuju ke inti dari integral tak tentu ya, kita bahas dulu mengenai basis dari integral tentu adalah jumlah Riemann ya. Oke, jadi jumlah Riemann itu jadi berasal dari nama seorang peneliti yang namanya Riemann ya. Oke, misalkan sebuah fungsi f didefinisikan pada interval tertutup ya a, b. Kemudian fungsi ini bisa bernilai positif ataupun negatif pada interval tersebut, bahkan boleh tidak kontinu ya. Misalkan suatu partisi p ya membagi interval ya tertutup AB menjadi n interval bagian yang tidak perlu sama panjang, yaitu x0 sama dengan A, x0 nya kecil dari 1, x1 kecil dari x2, dan terakhir adalah xn yang merupakan sama dengan B, kemudian delta x ya sama dengan xi min 1. Nah, itu yang delta x itu intervalnya ya. Oke. Di sini digambarkan ya, jadi ada titik-titik partisi ya. Kemudian pada tiap interval bagian, yaitu interval bagian xi min 1, diambil sembarang sebuah titik sampel yang namanya x bar i ya. Jadi kalau contohnya ini ya, interval bagian x0 dan x1. Oke, titik sampelnya adalah x bar 1 ya, sampai dan seterusnya ya. Nah, jumlah Riemann oleh partisi P itu adalah sigma i 1 sampai n f x bar i dikali delta xi. Nah, inilah yang disebut dengan jumlah Riemann untuk fungsi P yang berpadanan dengan fungsi partisi P. Oke. Sebagai contoh di sini hitunglah jumlah Riemann untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 1 pada interval ya min 1 sampai 2 ya, dengan menggunakan titik-titik partisi, yaitu min 1 kecil dari min 0,5, kecil dari 0, kecil dari 0, kecil dari 0,5, kecil dari 1, kecil dari 1,5, kecil dari 2 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, delta x i nya itu seragam ya, yaitu 0,5 ya. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti pada gambar ini ya, dengan titik sampelnya berupa titik tengah ya. Jadi contohnya di sini pada gambar sini ada min 0,75, itu adalah tengah antara min 1 dengan min 0,5. Diperoleh dari min 1 ditambah min 0,5 dibagi 2. Min 0,25 adalah min 0,5 ditambah 0 dibagi 2 dan seterusnya sampai 1,75 yang merupakan 1,5 ditambah 2 dibagi 2 hasilnya 1,75 ya. Nah, jumlah Riemann di sini kebetulan partisinya cuma didesain 6 ya. Sehingga kita hitung ya f min 0,75, berarti di sini kita hitung ya berapa ya nilai ordinatnya, diperoleh 1,5625 dikali 0,5 ya. Dan f min 0,25 di sini ya dicari nilai ordinatnya, diperoleh 1,0625 kali 0,5 dan seterusnya untuk absis 1,75 ya, atau x bar i x bar 6 ya, 1,75 nilainya adalah 4,0625 dikali delta xi nya 0,5, sehingga kalau dihitung totalnya ada 5,9375. Nah, ini teknik ini ya, ada yang namanya middle, ada left, ada right ya. Jadi kalau titik sampelnya tengah itu namanya middle ya. Tapi kalau titik ininya sampel x bar i nya kita ambil kiri, itu namanya left. Titik sampelnya kanan ya right, yaitu mungkin di buku lain ada istilah seperti itu ya. Nah, baru kita bisa masuk ke definisi integral tentu ya. Jadi si Riemann membayangkan apabila interval ini dibuat sekecil-kecil mungkin sehingga norm dari V ya, partisi P nya mendekati 0, atau dengan kata lain n nya menuju tak hingga. Jadi banyaknya kotak ini menuju tak hingga ya, sehingga muncullah konsep definisi dari integral tentu, yaitu integral dari A sampai BF dx itu adalah limit dari
norm dari P mendekati 0 sigma I 1 kali delta XI ya, atau dengan kata lain limit dari N menuju tak hingga ya. Inilah definisi dari integral tentu. Sifat-sifat yang pertama, integral A sampai A fx dx sama dengan 0. Ini kenapa? Karena di sini delta XI ya, karena A dengan A sama ya, delta XI adalah, kalau di sini kan min 0,5 dikurangi min 1 ya. Oke, nah berarti kalau A dikurang A 0 kan, berarti 0 dikali berapapun ya 0, sehingga integral A sampai A fx dx adalah 0 ya. Kemudian integral A sampai B fx dx itu sama dengan apabila kita balik batasannya itu menjadi min dari B sampai A fx dx ya. Kemudian ini sifat transitif ya, integral A sampai C fx dx sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx. Di sini kalau kita lihat B dan C di sini transitif ya. Oke. Di sini kita masuk ke teorema dasar kalkulus pertama. Misalkan f continue pada interval a, b dan misalkan x sembarang titik atau variabel dalam a, b, maka turunan dari integral a sampai f ft dt terhadap x itu sama dengan fx ya. Ini adalah bunyi teorema dasar kalkulus pertama. Kalau yang berikutnya adalah teorema kelinearan integral tentu ya. Ini hampir sama dengan integral tak tentu ya, tetapi di sini ada batasan. Kalau tak tentu nggak ada batasan. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk penerapan teorema dasar kalkulus pertama. Carilah diferensial atau turunan dari 1 sampai x t pangkat 3 dt terhadap x ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita hitung tuh integral 1 sampai x t pangkat 3 dt, sehingga hasilnya adalah 1/4 t pangkat 4, batasnya adalah 1 sampai 4, sehingga diperoleh 1/4 x pangkat 4 dikurang 1/4. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan menghasilkan ini tadi sudah kita hitung 1/4 x pangkat 4 min 1, sehingga hasil turunannya adalah x pangkat 3 seperti itu ya. Berikutnya teorema dasar kalkulus kedua ya. Misalkan f continue pada AB dan misalkan f kan sebarang anti turunan dari f pada selang AB, selang tertutup AB ya, maka integral AB fx dx adalah fb dikurang fa ya. Nah, ini banyak diaplikasikan ya. Contohnya adalah integral min 1 sampai 2 3x kuadrat min 2x tambah 3 dx ya. Sehingga solusinya adalah kita integralkan dulu ya. 3x kuadrat integralnya adalah x pangkat 3, 2x integralnya adalah x kuadrat, 3 integralnya adalah 3x, batasnya min 1 sampai 2. Kita terapkan teorema ini sehingga kita masukkan batas atasnya itu ini, dan kita masukkan batas bawahnya, sehingga diperoleh hasilnya adalah 10 dikurang min 5 sama dengan 15 ya. Oke, itu penjelasan mengenai integral tentu ya. Nanti ekstensi dari ini adalah aplikasinya yaitu di luas dan volume. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. See you.